Bayangin sebuah kamar yang penuh dengan kesan santai banget. Ada kasur besar yang empuk banget sampai bantal dan selimutnya berantakan semua. Cahaya matahari sore dengan hangat menembus jendela, membuat kamar itu tampak cozy dan bikin betah. Di atas kasur itu terlihat tubuh-tubuh yang benar-benar dalam posisi rebahan, kayak gak ada niat buat gerak sama sekali. Ada yang tangannya menggenggam remote TV, ada juga botol minuman di samping kasur, dan ponsel yang nyala-nyala menunggu disentuh. Suasana adem, tapi terlihat jelas malas menempel banget di situ. Nah, sekarang kita mulai memperhatikan gerakan-gerakan kecil yang terjadi walaupun kelihatannya rebahan itu gak gerak apa-apa. Ternyata, walaupun tubuh terlihat diam, ada gerakan-gerakan mikro kayak mata yang mengedip, jari-jari tangan yang bergeser, atau kaki yang goyang pelan. Gerakan ini sebenarnya penting karena menunjukkan tubuh tetap aktif, walau sekilas terlihat malas banget. Ilmu gerak manusia malas ini ternyata lebih banyak mengamati gerak kecil yang gak ketara tapi punya arti besar buat kesehatan. Kalau dipikir-pikir, rebahan itu sebenarnya gak cuma soal malas, tapi ada alasan ilmiah yang lebih dalam. Manusia dan makhluk hidup lain di bumi udah berevolusi supaya bisa hemat energi dan punya waktu istirahat supaya otot-otot dan tubuh gak cepat lelah. Binatang di alam liar juga sering banget beristirahat dengan cara rebahan atau tidur. Ini tanda kalau rebahan adalah bagian penting dari cara tubuh bertahan hidup dan menjaga kondisi agar selalu siap beraktivitas. Saat kita rebahan, otak kita mulai memproduksi hormon endorfin yang bikin tubuh merasa nyaman dan rileks banget. Hormon ini membantu menghilangkan stres dan bikin mood kita jadi lebih baik. Saat tubuh diam, sistem syaraf pusat juga ikut santai dan mengurangi ketegangan. Jadi, walaupun kelihatannya malas, rebahan itu sesungguhnya membuat tubuh kita lebih sehat dari sisi saraf dan mental. Gerakan yang pelan saat rebahan bikin detak jantung jadi lebih lambat. Jantung bekerja lebih efisien karena tubuh dalam kondisi santai. Tapi, kalau terlalu lama rebahan tanpa bergerak sama sekali, sirkulasi darah bisa terganggu dan badan jadi terasa pegal-pegal. Ini jadi peringatan penting supaya kita tetap sadar untuk bergerak sedikit walaupun lagi rebahan. Rebahan yang sehat itu yang diselingi dengan gerakan ringan seperti stretching atau berganti posisi supaya tubuh nggak kaku. Sementara rebahan berlebihan tanpa gerak bikin otot melemah dan postur jadi buruk, yang ujung-ujungnya bikin sakit punggung atau leher. Jadi rebahan harus pintar dan disiplin supaya nggak malah bikin tubuh jadi bermasalah. Postur tubuh saat rebahan ternyata penting banget. Kalau posisi salah, bisa bikin punggung sakit, leher jadi kaku, dan bahu tegang. Posisi yang ergonomis, kayak kepala disangga, bantal yang pas dan tulang belakang lurus, membantu mengurangi resiko nyeri dan cedera. Postur yang baik bikin rebahan makin nyaman dan sehat. Saat rebahan, tubuh menurunkan aktivitas fisik, sehingga kalori yang terbakar juga sangat sedikit. Tapi metabolisme tetap berjalan, walau pelan. Itulah kenapa rebahan berlebihan tanpa olahraga bisa bikin tubuh cepat gemuk dan metabolisme menurun. Makanya penting banget imbangi rebahan dengan gerakan aktif supaya tubuh tetap sehat dan bugar. Rebahan juga punya efek psikologis yang menarik. Saat badan dan pikiran lelah, rebahan jadi momen reboot yang bikin kita kembali segar dan siap fokus lagi. Tapi, kalau terlalu lama tanpa tujuan, rebahan bisa bikin kita merasa malas dan kehilangan motivasi. Jadi,
rebahan itu penting asal digunakan sebagai cara istirahat yang bijak. Sekarang, rebahan gak lepas dari teknologi. Biasanya sambil pegang smartphone, tablet, atau laptop. Gerakan tubuh makin minim, tapi otak tetap aktif karena stimulasi dari media digital. Ini bisa positif kalau untuk belajar atau hiburan. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin mata capek dan kesehatan terganggu. Biar rebahan tetap sehat, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Ganti posisi tiap 20 menit. Lakukan peregangan ringan, minum air putih cukup, dan batasi waktu menatap layar. Dengan cara ini, rebahan gak cuma bikin badan rileks, tapi juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Rebahan itu bukan sekedar malas, tapi gerak mikro yang punya manfaat dan sisi ilmiah. Dengan paham ilmu gerak manusia malas ini, kita bisa menikmati rebahan sebagai momen cerdas untuk menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat dan seimbang. Jadi, jangan takut rebahan, tapi juga jangan lupa untuk tetap bergerak. Rebahan itu alami dan penting banget untuk tubuh kita, sebagai waktu istirahat yang membantu otak dan otot agar tetap prima. Tapi semuanya harus seimbang supaya nggak jadi masalah kesehatan. Dengan mengenal ilmu gerak manusia malas, kita bisa rebahan dengan cerdas, nikmat, dan tetap sehat. Jadi, yuk mulai rebahan yang bijak dan jangan lupa tetap aktif bergerak.